Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap muslim pasti mendapatkan ridho Allah Ta'ala karena merupakan puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Namun banyak di antara kaum muslimin enggan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Bahkan ternyata ada beberapa kelompok yang dibenci oleh Rasulullah sebab sikap mereka yang luar biasa hina. Lantas golongan apakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut 3 kelompok ini dibenci Rasulullah. Apakah termasuk orang politik? Versi dari Magenta Islam. Nabi Muhammad SAW adalah tauladan umat. Sebagai umatnya, kita harus selalu mentauladani apa-apa yang dikatakan dan diperbuatnya. Kita tentu ingin di akhirat kelak duduk bersama beliau di surganya Allah. Maka tidak ada pilihan lain kecuali harus meniru perilakunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku dan kelak di akhirat akan duduk bersamaku adalah mereka yang baik akhlaknya. Sedangkan orang yang tidak kusukai adalah mereka yang buruk akhlaknya, banyak bicara, sombong dan kasar dalam bicara. Al-Salabah. Melalui hadis Nabi Muhammad SAW tadi cukup jelas ada beberapa karakter seseorang yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya sahabat beriman, ada 3 golongan orang yang tidak dirindukan oleh Rasulullah dan kelak tidak akan duduk bersamanya. Masih penasaran sahabat beriman siapa sajakah mereka? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Pembual atau pendusta. Golongan pertama yang dibenci Nabi SAW adalah pembual atau pendusta yang banyak cakap dan lagunya, serta pandai pula bersilat lidah. Kadang disertai argumentasi logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan orang lainnya. Tidaklah ada akhlak yang lebih dibenci oleh Rasulullah SAW daripada dusta. Sahih 2052. Sesungguhnya dusta adalah penyimpangan akhlak, salah satu akhlak atau perilaku yang paling buruk dan sifat yang tercela. Dusta sahabat beriman menjadikan manusia seperti binatang yang tidak bisa diambil faedah dari ucapannya. Bahkan binatang tidak seberbahaya ucapannya, sedangkan para pendusta bisa menimpakan bahaya dengan ucapannya. Maka dari sisi ini binatang lebih baik dari pendusta. Nabi SAW berpesan, katakanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Banyak kata tapi sedikit makna dan tidak sesuai fakta. Mereka itulah orang-orang munafik yang apabila berkata ia dusta, bila berjanji diingkari, dan bila dipercaya dikhianati. Hadis riwayat Bukhari. Jangan percaya kepada orang yang banyak cakap tanpa minim amal atau tidak sesuai dengan lakunya. Barang siapa yang terbiasa berdusta, dia dicatat di sisi Allah sebagai kazab atau orang yang banyak berdusta, dan dusta menjerumuskannya ke dalam keburukan. Berbeda dengan orang yang jujur dan berusaha untuk senantiasa jujur, maka kejujurannya akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, dan dia dicatat di sisi Allah sebagai sidik atau orang yang jujur. Maka setiap kali dia akan melakukan kesalahan, dia teringat bahwasanya orang-orang yang bertanya kepadanya, apakah engkau melakukannya dosa? Sedangkan dia tidak mungkin untuk berbohong. Maka dia terhindar dari perkara-perkara buruk karena kejujurannya. Orang yang berbicara berlebihan. Al-mutasyadikun adalah orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain.
Golongan kedua yang dibenci Nabi Muhammad SAW, sahabat beriman, adalah orang yang berlagak fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan. Jika bicara bumbunya berlebihan hingga tak sesuai dengan kenyataan. Lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin dapat pujian saja. Tidak jarang pula bahasanya indah namun berbisa atau menghinakan. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Dalam diri manusia ada hati atau wadah, akal pengendali, dan hawa nafsu keinginan. Jika hati kotor, maka yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, maka yang keluar dari ucapan juga baik. Al-Quran menyindir manusia yang perkataannya menarik tetapi palsu belaka, berlebih-lebihan dalam berbicara tanpa kendali, dan tujuan yang mulia akan hanya mendatangkan dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Muslim rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Binasalah orang yang suka berlebih-lebihan atau melampaui batas." Beliau mengatakan 3 kali. Sarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi 220. Berkata An-Nawawi, yang dimaksud ialah orang yang berdalam-dalam, berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam perkataan dan perbuatan mereka. Syariat memerintahkan sebagai seorang muslim untuk mampu mengendalikan lidahnya, tidak mudah mengumbar kata-kata tanpa ada kebutuhan mendesak, seperti saling menasihati sesama, berdakwah, membicarakan perkara agama, bermusyawarah untuk urusan kebaikan dunia dan lain-lain yang bermanfaat saja. Hendaknya sahabat beriman menyadari betapa lisan bak pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun di sisi lain mampu menjerumuskannya ke dalam neraka. Jadikanlah dalam lisanmu untuk meraih apa-apa yang dicintai serta diridhoinya. Lisan yang senantiasa basah oleh zikrullah dalam segala situasi dan suasana agar hidupmu berkah dan berpahala. Lisan yang membantumu untuk selalu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan senantiasa menumbuhkan ketaatan pada perintahnya. Hadirkan selalu perbincangan yang berfaedah yang mampu membuatmu dan orang lain tentram dan bahagia. Pembicaraan yang tidak mengundang petaka, bukan pembicaraan yang justru membuat hidupmu di dunia dan akhirat menjadi sengsara. Lalu bagaimana dengan para politisi sahabat beriman? Orang yang membesarkan diri. Al-Mutafahikun adalah orang yang suka membesarkan diri. Golongan ketiga, dirinya sangat dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni orang yang sombong atau angkuh. Kesombongan pertama adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga. Dan Fir'aun yang mengaku Tuhan akhirnya ditenggelamkan di Laut Merah. Qarun yang bongah karena harta kekayaannya dilenyapkan ke perut bumi. Raja Namrud yang menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dimatikan oleh seekor nyamuk saja. Nasihat Imam Abu Athaillah dalam Hikam perlu kita renungi. Kemaksiatan yang menimbulkan rasa hina dan penyesalan lebih baik dari ketaatan yang melahirkan bangga dan kesombongan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Segala yang ada di muka bumi adalah hanya titipan dari Zat yang Maha memiliki, yakni Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu tidak sepantasnya manusia sebagai hamba bersikap sombong atau takabur, apalagi membesar-besarkan diri, karena sifat ini hanya dimiliki oleh Allah dan manusia dilarang untuk membanggakan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dengan tegas melarang umatnya agar menjauhi sifat ini. Dalam suatu riwayat Rasulullah bersabda, "Maukah ku beritahukan kepada kalian siapakah penghuni neraka itu? Yaitu setiap orang yang berperilaku bengis, kasar, dan menyombongkan diri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, manusia yang memiliki iman dan tetap berpegang teguh kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah akan selalu mampu menghancurkan siasat dan bujukan setan tersebut. Dan manusia yang jauh dari Allah dan sunnah Rasulnya akan terpengaruhi oleh mereka. Tetaplah rendah hati, karena keangkuhan adalah awal dari semua kejatuhan. Jangan sombong di depan orang tawadu, nanti kau dipermalukan. Jangan pula rendah hati di depan orang yang sombong, nanti kau dihinakan. Wallahu a'lam bishawab.
Bagaimana sahabat beriman, siapkah menjadi lebih baik sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.